Assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing dan juga caring sama kalian semua tentang teknik-teknik dalam memahami perkembangan peserta didik. So, gak perlu lama-lama, mari kita bahas. Teman-teman, sebelum kita membahas apa sih teknik-tekniknya, aku ingin sekali bertanya kepada kalian semua bahwa kita sebagai calon seorang guru, kita sebagai yang akan memberikan materi kepada anak-anak kita, maka kita tidak hanya sebagai penopang untuk mereka belajar saja, tapi kita juga sebagai pembimbing konseling mereka. Untuk itu, kita diperlukan untuk memberikan inovatif, kreativitas, dan juga wawasan yang sangat luas untuk siswa-siswa kita. Karena mereka itu unik, mereka itu mempunyai banyak beragam perbedaan, namun mereka sangat luar biasa. So, apa aja sih teknik-tekniknya? Teknik-teknik yang ada di dalam perkembangan siswa itu ada dua, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes. Nah, apa itu teknik tes dan apa juga itu teknik non-tes? Teknik tes adalah sebuah testing atau sebuah alat untuk melihat bagaimana perkembangan siswa, dan itu lebih ke kuantitatif karena mereka punya klasifikalnya. Nah, apa sih jenis-jenisnya, apa sih contoh-contohnya? Jadi di dalam teknik tes itu ada 4 caranya, yaitu ada teknik tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan juga tes potensi akademik. So, gak perlu lama-lama, aku bakal jelasin ke kalian. Nah, sekarang tentang tes kecerdasan. Tes kecerdasan itu dia lebih kepada IQ, yang IQ sendiri kita pasti tahu dan mereka itu punya klasifikalnya, dan setiap anak itu punya IQ yang beda-beda dong. Nah, sekarang nih tengok nih ya. Ini aku tahu, dan ini aduh susah banget sih soalnya nih gimana. Nah, semua itu sama. Next. Lalu ada tes bakat nih, siapa yang suka nyanyi di sini, dan ya ada yang suka nari, milik sana milik sini, dan ada juga yang suka main drum, alat musik. So powerful. Dan yang paling terakhir adalah menggambar. So, siapa sih yang gak suka menggambar? Anak-anak pasti suka menggambar, dan mereka itu sangat mencintai art. Bagi mereka warna adalah kehidupan. So, kita bisa melihat mereka itu sangat suka mewarnai karena bagi mereka itu menyenangkan. And next, di sini ada tentang tes kepribadian. Kalian pasti tahu kan kepribadian itu apa? Seperti ini. Ini adalah salah satu introvert. Introvert itu seperti apa? Enggak tahu deh, Mas. Aduh, mohon maaf ya, Bu. Nah, kayak gitu. Dan ada juga yang si extrovert, dia sangat bahagia banget dan tuh menari sana menari sini, dan dia sangat welcome dengan semua orang. Hai. Dan dia sangat bahagia biasa punya teman-temannya. Dan ada juga yang di tengah-tengah, yaitu ambivert, seperti yang kita tahu, dia bisa extrovert dan next. Dan terakhir adalah tes akademik. Ya ampun, gak semua anak itu bisa harus sains aja, olahraga juga nggak apa-apa, lihat nih medalinya banyak. Jadi setiap anak itu punya fungsi yang beda-beda guys, dan anak-anak itu sangat luar biasa. Nah, gimana teman-teman? Itu adalah 4 cara dari tes teknik tes. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam non-tes. Apa itu non-tes? Nah, apa itu non-tes? Non-tes ini dia lebih ke arah untuk pengumpulan data saja. Mengapa? Karena di dalam non-tes ini kita hanya membuat apa yang terjadi kepada anak-anak. Hanya kita mengumpulkan beberapa informasi, beberapa data, kita menggali informasi, dan di dalam non-tes ini bersifatnya lebih kualitatif. So, apa aja sih yang ada di dalam non-tes? Nah, yang pertama ada observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi itu lebih kepada pengamatan. Kalian pasti tahu apa itu observasi. Dan di dalam observasi itu ada beberapa teknik, yaitu ada teknik observasi sehari-hari, teknik observasi sistematis, ada observasi partisipatif, dan observasi non partisipatif. Nah, observasi ini kita udah lagi bukan hal yang tabu, bukan lagi hal yang kita nggak tahu, karena di perkuliahan observasi itu sangat perlu. So, observasi pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, apa itu kelebihannya? Kalau observasi punya kelebihannya itu mereka ini akan langsung terjun ke lapangan, jadi bisa melihat langsung, data-data itu dapat langsung terambil. Dan yang kedua, observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan kejadian yang penting. Maksudnya
apa yang udah terjadi itu kita sama-sama langsung paham. Dan yang ketiga, observasi baik sekali digunakan sebagai teknik untuk melengkapi data yang diperoleh dalam teknik lain. Contohnya, observasi itu bisa ngeblend sama teknik yang lain. Kayak di non-tes ini kan ada beberapa teknik nih, itu bisa ngeblend. Mungkin 1, 2, atau 3 tuh bisa. Mari kita coba. Dan terakhir, dalam observasi pengumpulan data ini nggak perlu menggunakan bahasa atau berkomunikasi dengan objek yang ditelaah. Jadi kita tuh nggak perlu sampai ngomong sama objeknya, misalnya gini ya, kamu aku teliti ya, nggak perlu. Kita cukup cuman nengok aja, cukup cuman yang pegang buku, pegang kertas ya, lihat aja. Kadang gini, gitu. Nah, tapi observasi itu juga punya kekurangan. So, apa itu kekurangannya? Nah, kekurangan dari observasi adalah yang pertama, banyak hal yang tidak dapat diamati dengan observasi langsung. Maksudnya, gak bisa, kita tuh hanya bisa fokus ke satu. Kita gak bisa fokus ke 2, 3, 4, 5, 6. Kita misalnya hanya bisa fokus satu objek aja dan permasalahan dia apa. Kita gak bisa fokus ke lain gitu. Yang kedua, apabila objek observasi mengetahui kalau ia sedang diamati, jadi dia cenderung kamuflase. Walaupun kita nggak ngomong, kamu saya observasi ya, kamu saya teliti. Tapi walaupun kita nggak ngomong gitu, tapi dengan tindakan kita yang pegang kertas, terus nengok dia, itu bakal buat kayak, kayaknya aku lagi dinilai deh. So, ini bakal juga bisa ngebuat dia untuk jadi kamuflase dan dia nggak jadi diri dia sendiri, dan itu bisa jadi data yang nggak valid. Dan yang ketiga, akan ada timbul kejadian-kejadian yang gak bisa kita tolerir. Maksudnya ini kan observasi, kita gak akan pernah bisa memprediksi ke depan itu gimana. So, ini hanya hal yang terjadi di depan, gak tahu ke depannya gitu. Dan yang terakhir, observasi itu banyak bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. Contohnya, kita misalnya lagi observasi nih, tiba-tiba kok jadinya begini, tiba-tiba jadi, misalnya observasinya ketika lagi pandemi, kita berharapnya nggak akan ada yang sakit kan, tiba-tiba sakit gitu. And next, yang kedua, ada wawancara. Nah, kalian pasti udah nggak dong wawancara itu apa ya, setiap hari kita ngelakuin walaupun nggak dengan namanya wawancara, karena wawancara itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada lawan bicara. So, wawancara itu sebenarnya, ngobrol itu menyenangkan, ngobrol itu sangat menyenangkan. Nah, tapi kalau apa yang diobrolkan itu bisa membuat have fun, jadi wawancara itu sebenarnya bisa di-blend dengan observasi. Jadi kita nggak hanya harus melihat aja, tapi juga bisa sekalian wawancara. Ada kelebihan dan juga kekurangan, sama sih kayak observasi ya. Kelebihan dari wawancara ini, wawancara ini kelebihannya itu merupakan teknik yang paling tepat, akurat ya kan. Kalau misalnya itu mengungkapkan keadaan pribadi murid misalnya, ayo aja, kamu kenapa, kamu sakit apa, gitu doang. And then yang kedua, dapat dilakukan terhadap setiap tingkatan umur. So, maksudnya dari setiap tingkatan umur ini adalah nggak perlu tua, nggak perlu muda, semuanya bisa gitu loh, kan namanya juga lawan bicara ya kan. Terus dapat diselenggarakan serempak dengan observasi seperti yang bilang tadi. Dia ini dapat di blend, dapat kita combine, seru banget combine. Lalu ada digunakan untuk pelengkap data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik lain. Jadi wawancara ini tuh worth it. Dia tuh kalau buat sendiri nggak bisa, tapi kalau sama-sama rame-rame itu bakal lebih valid. Nah, pasti punya kelemahannya, sama kan kayak observasi. Apa itu kelemahannya? Yang pertama, kelemahannya adalah tidak efisien atau waktunya tuh nggak tepat. Kenapa? Berbicara, mengulik itu kan butuh waktu yang lama, kadang kita juga akan lupa, and then itu nggak efisien. Lalu sangat bergantung kepada kesediaan lawan bicara nih. Kalau misalnya koresponden kita nggak bersedia untuk ngomong, kita nggak akan bisa tuh dapat informasi apa nih ya. Aku tahu dia nggak bisa gitu. Dan yang terakhir, menuntut penguasaan bahasa dari pihak wawancara.
bahasa ini fleksibel, tapi tergantung kalau kita wawancara orang yang misalnya dari pedesaan, atau kita wawancara anak murid kita nggak ngerti bahasa kita harus mengerti, kita harus berbicara dengan bahasa yang mereka paham, dan itu agak ekstra banget. Next, yang ketiga ada angket. Apa sih itu angket? Angket itu seperti kuesioner yang merupakan alat pengumpul data informasi tapi nggak verbal, dia itu cuma tulisan doang gitu. So kenapa kita butuh angket? Karena kalau di angket itu kadang kayak mungkin waktunya lebih fleksibel, lebih efisien, dan kita tinggal ngasih gini aja nih, tolong ya diisi dengan sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, tapi kan belum tentu ya. Nah, kekurangannya itu adalah korespondennya itu bisa berbohong. Kayak misal nih, apakah kamu tadi pagi sholat subuh? Karena malu dia padahal iya, padahal dia nggak sholat gitu. Itu kekurangannya. Next, yang keempat ada catatan anekdot. Catatan anekdot ini apa? Sebenarnya tuh kayak bahasanya tuh kayak apa ya? Apa sih ini gitu? Kalau kita tahu nama ini, kita kayak apa sih ini catatan anekdotnya? Gue nggak tahu. Jadi kalau catatan anekdot itu merupakan catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian atau peristiwa. Namun ini lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi, lebih deep. Di catatan anekdot ini memiliki syarat ya. Yang pertama ada dia harus objektif. Nah, kenapa harus objektif? Yaitu catatannya tuh harus rinci gitu, objek, memang bener, tepat sasaran, ya kan. Yang kedua deskriptif, kita harus menggambarkan keadaannya seperti apa. Kita nggak boleh yang kita nggak bisa gini, Andi hari ini libur, hari ini nggak sekolah. Kenapa ya? Karena izin sakit. Nggak boleh, dia harus katanya Andi mengatakan bahwasanya dia izin sakitnya sakit apa, itu harus jelas banget, jelasnya apa. Lalu selektif, kita harus bisa memilih yang ini relevan nggak gitu, tujuannya itu apa gitu. Nah, sebenarnya anekdot ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. So kelebihannya itu ya, dia bisa membantu merampungkan data-data dengan kita mengkombin dari teknik-teknik yang lain. Dia tuh nggak perlu makan banyak waktu, dan tapi kalau misalnya kelemahannya paling butuh kertas yang banyak, kita harus lebih fokusnya tuh ke dia, nggak bisa fokus ke lain. Next, kelima ada autobiografi. Apa sih itu autobiografi? Autobiografi ini yaitu riwayat atau karangan pribadi. Teman-teman, ketika kita waktu sekolah dasar dulu, kita pasti ada pernah disuruh kayak kalian buat ya karangan ini, kalian buat ya bagaimana sih pengalaman kalian waktu kalian pulang ke desa, bagaimana lebaran kalian, bagaimana kalian mencintai keluarga kalian, hopefully gitu, kayak buat riwayat kalian, karangan pribadi kalian. Mau yang tentang hal yang lucu juga boleh, mau tentang hal yang ini kayaknya pengen aku share deh, aku punya sahabat yang seperti ini, itu boleh, karena tujuannya itu untuk meningkatkan kreativitas siswanya. Nah, di autobiografi ini ada dua jenis, yaitu ada terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terstruktur itu biasanya temanya itu telah ditentukan sebelumnya. Misal gini, kalian buat ya hari ini karangan tentang diri kalian, yaitu tentang cita-citaku, atau misalnya tentang keluargaku. Nah, siapa yang punya tentang teman-temanku kayak di sekolah atau gimana. Dan kayak kalian buat ya tentang karangan masa kecil kalian tuh seperti apa, kalian main apa, kalian itu ngapain aja gitu, yang seingat kalian gitu. Dan ada juga tentang liburanku, misalnya tadi kayak ini liburanku, ini habis lebaran nih, atau habis libur panjang, buat dong kalian tuh ngapain aja gitu selama liburan ini gitu kan, ada ya kayak gitu. Dan kayak apa sih kalian tuh kenapa mencintai sekolah ini, good. Nah, itu terstruktur, itu udah ditentuin. Nah, kalau yang tidak struktur ini kayak gini, kalian buat karangan bebas, terserah kalian mau apa, itu tidak terstruktur.
tapi menarik gitu. Nah, tujuannya, kelebihannya tuh bisa membuat anak-anak tuh lebih kreatif, lebih imajinatif, dan mereka tuh jadinya suka menulis, membuat mereka itu jadi belajar menulis tulisan yang lebih rapi, lebih bagus. Nah, kendalanya apa? Kendalanya itu siswa akan lebih bosan. Kadang ada siswa yang gak suka kayak gitu. Kadang ada siswa yang capek buat aja, capek nulis. Kadang ada siswa yang gak suka untuk hal-hal yang menurut mereka ini ribet, tapi sebenarnya itu untuk mengasah kemampuan mereka. And next, yang keenam, sosiometri. Apa ya sih itu sosiometri? Dari bahasanya aja udah sosio itu lingkungan, metri itu mungkin keadaan. Nah, sosiometri ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, biasanya kan di sosiometri ini di kelas ya, yang kita lihat itu ada murid yang lebih, kalau murid yang populer, yang pintar, yang humble, easygoing gitu, itu bakal lebih dideketin ya sama siswa-siswa yang lain. Itu akan menjadi kayak so favorite. Tapi kalau misalnya ada juga yang menyendiri, itu biasanya kayak nggak cocok aja kawannya gitu. Misalnya kayak mereka tuh lebih suka sendiri, terisolir jadinya, dan itu sukanya duduknya di belakang biasanya. Lalu ada klik atau kelompok kecil dengan anggota 2 atau 3 orang murid, kayak circle pertemanan. Itu biasanya ada. Kayak aku tuh cuma cocok tuh sama 3 orang aja, aku tuh nggak mau sama yang lain gitu. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini tuh harus dihindari ya, karena walaupun pada dasarnya setiap klasifikal itu ada gitu. Tujuannya dilakukan sosiometri ini agar mereka itu punya hubungan yang baik dengan sesama teman kelas. Jadi ketika nanti akan ada kerja kelompok, akan ada kelompok belajar, dan ketika temannya itu tidak itu saja, mereka itu sudah bisa memahami. Kadang kan ada ketika hal itu membuat guru kewalahan. Jadi kayak siswanya minta sama temennya, misalnya aku tuh sama dia aja bu, aku tuh gak mau sama yang lain, tolong ya bu ya gitu. Boleh ya bu gitu. Padahal kan berbaur itu kan gak bermasalah gitu. Karena kadang misalnya kita tuh gak mau, ada anak yang terisolir ini tadi itu yang kasihan gitu, yang dia gak bisa belajar jadinya. Dan kita sebagai seorang guru ya kita harus membimbing gitu. Jadi ketika mereka tuh nggak mau, kita bimbing, jangan gini ya gitu, nggak apa-apa. Lalu bisa untuk memperbaiki hubungan insani, mempunyai kelompok kerja yang lebih akurat, dan meneliti kemampuan mereka. Jadi dudukkanlah orang yang pintar dengan orang yang kurang. Jadi mereka itu biar bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama saling menghargai. Nah, next, yang terakhir, kita udah sampai akhir. Ketujuh. Nah, ketujuh ini adalah studi kasus, study case study ya. Jadi studi kasus ini sebenarnya udah gak asing lagi di telinga-telinga mahasiswa seperti kami. Ya, studi kasus ini mungkin sudah menjadi makanan kami, karena harus melihat ya tiap hari itu siswa seperti apa. Nah, di studi kasus ini sebenarnya hal yang paling awal. Kenapa? Karena untuk dalam studi kasus ini akan ada observasi dan teman-teman lainnya apabila kita udah studi kasus dulu gitu. Yang pertama, kita harus menemukan dulu murid-murid yang bermasalah itu seperti apa. Murid-murid yang sedang kayaknya aku gak baik-baik aja nih ibu. Masalah siswa itu banyak, gak hanya tentang dia yang gak mau sekolah, ada juga anak yang gak bisa belajar dan lain-lain sebagainya. Itu banyak banget kendala siswa. Lalu dengan cara apa? Kita harus memperoleh data dulu. Dengan ketika kita udah menentukan masalah nih, kita harus memperoleh data. Ini siswa ini kenapa jadi kayak gini? Kita harus cari tahu dulu. Ya dengan teman-teman yang di atas tadi, teknik-teknik yang di atas tadi. Lalu kita bisa menganalisis data ini tadi. Ternyata dia broken home. Maka dia nggak semangat sekolah. Lalu kita bisa memberikan layanan bantuan. Layanan bantuannya seperti apa? Kita melakukan bimbingan konseling dengan beberapa pendekatan kepada siswa kita. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya terkadang siswa kita tuh tidak mau untuk terbuka. Jadi kita harus punya ekstra sabar dan ekstra untuk bisa, kamu ini sedang tidak baik-baik aja. Kayak
It's okay if you feel not bad, if you feel so cranky, it's okay. If you think your road be hard, it's okay. Karena sedih itu alami. Jadi kalau kamu ngerasa sedih sekarang, kamu ngerasa butuh pelukan, ibu di sini. Peluk ibu. Gitu. So itu dari fungsi dari bimbingan konseling. Nah, teman-teman, terima kasih udah mau denger sharing dan caringnya aku. Mungkin ini semoga kalian gak bosan karena ini wangi. Kalian mau? Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa jadi bermanfaat. Okay, let's learn together, and I hope you think I have something. My word is good, and mungkin kalian pernah juga di posisi seperti murid-murid kita. Jadilah kita guru-guru yang berkualitas, good teacher. Okay. Sorry if I have a mistake, if I support maybe, and makasih udah mau dengerin sampai telinga kalian. See you next video. Thank you.